Halo guys, apa kabar kalian? Sudah semakin dekat nih Natal, tanggal 25 Natal yang nasional ya. Karena beberapa gereja udah pada Natalan, beberapa komunitas juga sudah kulihat ramai nih yang Natalan nih. Apakah kalian sudah Natalan? Di tempat kalian kasih tahu, kabarin ya. Siapa tahu udah Natalan supaya bisa cerita gitu. Kalian gimana? Sukacita nggak di Natal yang kalian ikuti? Tapi tentunya aku nggak akan sendirian untuk live Instagram malam hari ini. Aku akan ajak teman-temanku yang lain, ada 4 totalnya. Oke, teman-teman, sesuai judul kita, kalau kalian lihat di pojok kiri atas, ada judul kita ya, yaitu Joy to the World. Ada yang ingat itu apa? Lagu kah atau apa? Nah, kita mau dengarkan dulu ya Joy to the World ini, karena ini kan teks dari lagu kan. Sedikit nih, Kak Romo mau persembahkan suara emasnya. Silakan. Joy to the world, the Lord is come. Let it sing again. Let every heart prepare Him. And never, never sing, and never, never sing, and never, never, never sing. Terima kasih. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Itu dia teman-teman. More. Nanti habis suaranya untuk diskusi, Bu. Oh iya Kita ya. tahan dulu. Oke, teman-teman. Yang tahu lagunya boleh angkat tangan, teman-teman di rumah. Caranya angkat tangan ya kasih emoticon aja. Nah, kalian kalau tahu lagunya harusnya sih tahu karena hampir setiap di bulan Desember bukan hanya gereja yang memutarkan, tapi di mall-mall biasanya sudah terdengar tuh lagu-lagu itu. Jingle Bell, Joy to the World, ya kan? Itu pasti terdengar di tempat kalian. Lagu itu berkumandang gitu ya kan? Karena lagu ini menjadi lagu yang klasik dan tapi tak lekang oleh waktu juga gitu ya. Bukan hanya karena lagunya tapi artinya juga. Nah, kita mau diskusikan lebih dalam lagi. Mari kita berdiskusi. Oke, sebelum kita mulai berdiskusi, aku mau jelaskan sedikit tentang Sabdayut ini. Jadi sebenarnya apa sih Sabdayut? Siapa tahu rekan-rekan yang nonton malam hari ini baru pertama kali join di live Instagramnya Sabdayut. Jadi aku mau jelaskan sedikit ya. Sabdayut itu adalah acara ngobrol bareng dari Yayasan Lembaga Sabda, pakai platform Instagram tentunya, yang di dalam live-nya kami akan ngobrol, berdiskusi seputar hal-hal yang relate dengan anak muda, seputar hal-hal yang mungkin jarang didiskusikan juga yang diangkat di kalangan anak muda, karena itu sesuai dengan visi kami sendiri, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Itu teman-teman sekilas tentang Sabdayut, dan kita mulai ngobrol ya, tapi sebelumnya kita mau kenalan lebih jauh terhadap guest-guest kita malam hari ini. Tadi sudah aku panggil namanya satu-satu, tapi kita mau kenalan dulu. Siapa tahu dari teman-teman ada yang belum kenal. Silakan dari Bu Evi dulu, terus Karoma, terus Nobel. Silakan. Ya, hai semuanya. Senang banget bisa ketemuan malam ini. Perkenalkan, nama saya Evi. Pelayanan saya di Yayasan Lembaga Sabda. Salam kenal. Salam kenal. Silakan Karom. Ya, perkenalkan teman-teman, saya Roma. Saya juga berdomisili di Solo dan saat ini juga melayani di Yayasan Lembaga Sabda. Salam kenal semuanya. Mantap. Salam kenal. Nobel. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Nobel dan saya sedang pelayanan di Gereja Reformasi Indonesia dan berdomisili di Bekasi. Terima kasih. Nobel dari Bekasi. Mantap. Dan salam kenal teman-teman, aku Ray. Aku yang jadi host di Sabdayut ini. Senang berjumpa lagi dengan teman-teman ya. Oke, nah kita mulai saja diskusi kita malam hari ini. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Kak Roma boleh membuka kita dalam doa? Ya, mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan karena di bulan Desember ini waktu untuk kami boleh bersukacita bersama-sama, karena kami tahu ada satu sukacita besar yang sudah datang dalam hidup kami setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran Kristus yang sudah ada dalam hidup kami masing-masing. Dan biarlah melalui sukacita Natal ini juga Sabda Youth boleh membagikan apa yang akan kami lakukan hari ini, dan ini jadi satu wadah untuk kami juga boleh berbagi sukacita karena Kristus juga sudah ada di dalam setiap kehidupan kami. Berkati untuk 1 jam ke depan untuk diskusi ini, untuk ngobrolan ini, berkati juga untuk setiap waktu, berkati juga untuk setiap alat, berkati juga untuk setiap jaringan, berkati Ibu Evi, Ray, dan juga Nobel, dan kami semua yang ikut berpartisipasi di dalamnya untuk bersama-sama belajar kiranya Tuhan yang tolong dan berkati kami. Kami serahkan seluruh acara ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Thank you, Kak Roma. Nah, teman-teman, kembali seperti yang gue bilang ya tentang lagu Joy to the World ini. Karena judul itu juga kan yang jadi topik kita malam hari ini. Nah, tapi aku sebenarnya penasaran ya teman-teman. Ada yang tahu nggak dari teman-teman, dari kalian, asal-usul nih lagu Joy to the World ini? Dan apa sih sebenarnya kaitannya dengan sukacita Natal? Silakan. Iya, jadi lagu Joy to the World ini pasti ada penulisnya gitu ya. Nggak mungkin ujuk-ujuk lagu jadi sendiri gitu ya. Jadi penulis dari Joy to the World ini adalah Isaac Watts. Dia ini seorang penulis dan memang dia penulis yang cukup pintar. Bahkan dikatakan sejak dia muda, sejak dia kecil itu udah banyak menuliskan lagu-lagu himne sampai saat itu tahun 1700-an dia menerbitkan sebuah buku puisi dan di dalamnya dia menuliskan himne. Salah satunya dari Mazmur 98. Nah, ketika dia membaca Mazmur 98, akhirnya dia parafrasekan juga untuk semua ayat-ayat yang ada, dan akhirnya terjadilah dan terciptalah lagu Joy to the World. Nah, awalnya sih sebenarnya ini bukan lagu Natal gitu ya, tetapi 1 abad kemudian atau ratusan tahun kemudian ada komposer yang kembali mengolah lagunya, dan akhirnya lagu ini menjadi terkenal dan dipakai oleh seluruh gereja-gereja di dunia ketika bulan Desember atau bulan Natal tiba. Ya, itu. Mungkin teman-teman mau menambahkan? Ya, aku ya. Jadi tadi menarik, memang awalnya memang itu berupa puisi, kumpulan puisi yang ditulis oleh Isaac Watts ya. Lalu setelah itu tahun 1830-an gitulah digubah menjadi diberikan melodi oleh Lowell Mason, dan akhirnya dia menjadi orang yang membuat lagu ini bisa masuk dalam himne atau puji-pujian gereja, sehingga sangat-sangat sering akhirnya dinyanyikan di gereja sebagai bentuk yang melambangkan sukacita atas keselamatan yang Tuhan berikan bagi umatnya. Dan ini menjadi bagian yang selalu tidak bisa terpisahkan dari perayaan Natal di seluruh dunia. Tapi sayangnya akhirnya jadinya lagunya jarang banget dinyanyikan setiap minggu ya, malah cuma setiap Natal doang gitu. Sayang banget. Itu. Oke, Nobel. Ya. Dari aku mungkin kalau kita yang ada di sini, kalau bicara tentang lagu, saya juga mengambil contoh ketika lagu Dewa 19 diputar, mulai dari intro kita udah pasti tahu, oh lagu ini penciptanya si ini, oh lagu ini pasti penciptanya si ini. Begitu juga dengan lagu ini, kita mulai diputar, vibes Natal kita itu pasti udah menggebu-gebu. Sukacita Natal itu pasti, wah bentar lagi udah mau Natal nih. Ada yang kemudian udah mulai prepare lah di rumahnya dan lain sebagainya. Dan lagu ini memang aku pribadi tidak hanya melihat bagaimana diciptakannya, tapi dibalik lagu ini dibuat sampai kemudian dibikin nada-nada dan lain sebagainya. Pernah membaca beberapa terkait dengan lagu ini juga diaransemen dengan begitu baik, dengan notasi-notasi yang kemudian sangat-sangat mendalam. Ya mungkin dari karya yang ditambahkan. Ya, Gak apa sebetulnya, lanjutin dulu sampai kelar. Ya, nggak, aku mau itu sih nyinggung. Kalau si Watts ini sebetulnya dia banyak menulis lagu juga, tapi khususnya ketika menulis lagu ini dia merasa apa ya, kayak resah gitu. Bukan resah sih, kayak semacam mungkin
bagian dari dalam tanda petik bosan ya, karena lagu di gereja saat itu biasanya parafrase dari Mazmur langsung, di Mazmur diparafrasekan jadi lagu. Nah dia tuh merasa kayaknya lagu-lagu tuh harus lebih personal, lebih ekspresif juga, dan mencerminkan sukacita Injil juga. Gitu. Jadi bukan hanya Mazmur yang diparafrasekan, tapi juga mengangkat hal-hal personal lebih dan menyoroti tentang kemenangan Yesus ya, sehingga melalui lagu itu bisa memberikan semangat baru ya kan, juga nyanyian gereja juga yang baru. Nah, itu sih yang mau gue nambahkan. Iya, aku tadi terkesan dengan apa kata Ray ya, isi lagunya sendiri gitu ya, bukan hanya penciptanya tetapi isinya tadi menjelaskan tentang satu kemenangan gitu ketika menyambut sang raja gitu ya, ketika menyambut sang raja adalah Kristus. Ternyata di perjanjian baru itu adalah satu nyanyian juga ketika para malaikat gitu ya berkumandang di sorga dan mereka menyampaikan berita sukacita besar, kesukaan besar kepada para gembala. Kenapa? Karena kabar baik atau sukacita yang besar itu juga sudah datang gitu ya ketika Kristus lahir ke dunia ini, akhirnya para malaikat mengumandangkan dan gembala juga ikut memuji dan memuliakan Allah. Jadi pesan dari lagu yang ada digubah dari Mazmur 98 diparafrasekan ternyata di perjanjian baru juga tergenapi oleh kelahiran Yesus Kristus yang membawa kabar sukacita yang sangat besar. Ya, aku ya. Aku sendiri kalau denger lagu Joy to the World ini yang bener-bener yang aslinya gitu ya, yang musik klasiknya itu sangat, apalagi pernah mendengar satu konser yang benar-benar didasarkan dari gubahan aslinya, itu sangat membuat semua tuh kalau kita bilang tuh merinding sekali rasanya, dan itu rasa sukacita besar di hati karena memang setiap nadanya atau setiap tinggi rendahnya itu disesuaikan dengan pujiannya gitu ya. Kalau kita perhatikan ya, joy to the world, the Lord is come, gitu kan ya. Jadi Tuhan tuh turun ke dunia, lalu nadanya direndahkan, let her receive her king, lalu tuh habis itu tinggi lagi ya gitu ya. Jadi sangat kerasa gitu ya makna teologisnya, karena memang joy to the world ini sendiri adalah ekspresi teologis dari sukacita universal tentang kedatangan Kristus dan sebagai pemulihan yang luar biasa dan kegembiraan yang sukacita yang luar biasa bagi dunia. Karena ada seorang raja akan datang ya, yang raja yang datang merayakan, kita menyanyikan lagu ini untuk merayakan karya besar Allah yang luar biasa, mencabut kutuk ya, menyelamatkan manusia dari dosa dan memerintah dunia ini dengan kasih karunia. Wah, luar biasa. Pengen nyanyi. Aku setuju dengan yang disampaikan oleh Bu Evi tadi, bagaimana lagu ini ya membawa sebuah makna teologis yang yang sangat-sangat mendalam kalau kemudian kita mau mengulik lebih dalam lagi di setiap bait, di setiap notnya banyak kemudian makna yang mungkin kalau lagu ini tidak diperkenalkan lebih dalam lagi pada anak muda dengan sendiri, tapi dia juga sampai pada saat ini tetap masih diputar dan kemudian banyak orang yang tahu, itu sebuah hal yang kemudian tidak bisa kita pikirkan karena lagu yang sudah diciptakan dengan cukup lama tapi masih begitu hits dan begitu populer sampai sekarang. Kita melihat bahwa tidak hanya musik yang kemudian tapi juga ada sebuah makna-makna yang tersembunyi, yang tersirat, yang kemudian cukup mendalam di dalamnya. Ya, betul. Makanya setiap negara punya terjemahan lagu ini kayaknya ya. Tak terkecuali Indonesia juga. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Nikos. Yang nerjemahin lagu ini ke bahasa Indonesia siapa gitu? Atau gereja apa? Nah, tapi mungkin aku boleh sharingkan. Setauku sih kalau lagu-lagu hymn gitu-gitu, yang nerjemahin Yayasan Musik Gereja namanya, yang Muger ya. Iya. Spesifik orangnya nggak tahu saya, tapi yang jelas itu yayasan yang menerjemahkan banyak sekali lagu-lagu yang benar-benar alkitabiah, sehingga penerjemahannya nggak bisa sembarangan. Itu sih. Ya, tapi menambahkan juga ya, Ria, bukan hanya yang Muger, tetapi juga beberapa gereja juga atau organisasi tertentu juga menerjemahkan
sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ini terjemahan lagu dari Joy to the World ini, itu kalau lihat di buku-buku himne itu bisa beda-beda gitu ya. Ya. Tapi kalau kita perhatikan kata-katanya semua sama, mengajak orang untuk merasakan sukacita yang luar biasa karena kedatangan Tuhan. Kemarin di gereja kami paduan suaranya nyanyi ini. Wow. Udah jarang padahal sekarang. Ada. Tapi ini ada satu lagi pertanyaan menarik dari rekan kita, Erik Setiawan. Ini dia bertanya, apa peran lagu Joy to the World ini dalam sejarah musik klasik dan himne Kristen? Terima kasih, silakan. Kalau ada yang tahu. Kayaknya, ya, aku sedikit nanti boleh Bu Evi tambahkan. Kayaknya peran lagu ini dalam sejarah ya tadi ya aku singgung kalau ini diciptakan Ishak untuk benar-benar keresahannya bahwa lagu ini tuh berdasarkan personal isi hatinya gitu ya, untuk tidak hanya mazmur yang diparafrasekan tapi benar-benar ekspresi dari diri yang merayakan bahwa Yesus itu raja yang lahir turun ke dunia rela jadi manusia. Itu sih yang utama. Silakan Bu. Ya, hampir sama dengan yang dijelaskan oleh Ray ya. Paling kalau bicara tentang peran ya, peran lagi Joy to the World ini mengingatkan lagi tuh sukacita besar akan kasih Allah, sukacita yang sejati yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita dan selalu mempersiapkan diri kita menantikan lagi sukacita yang kita nantikan kedatangan Kristus yang kedua kali ya. Tetap kita nantikan dengan terus menyanyikan lagu ini ya. Perannya mengingatkan sukacita sejati dari Tuhan. Yes. Iya. Oke, jadi kita udah banyak-banyak ini ngomongin tentang sukacita gitu ya. Jadi kalau tadi kita katakan bahwa lagu ini tuh membicarakan tentang sebuah undangan untuk semua orang bisa bersukacita, kan dikatakan dunia bersukacita. Aku jadi pengen tahu nih teman-teman, apa sih bedanya sukacita dengan gembira atau bahagia gitu ya yang sering diketahui orang banyak. Bisa nggak sih dunia memberikan sukacita kira-kira, dan apakah teman-teman melihat juga ada perbedaan makna sukacita Natal dan sukacita dunia? Silakan. Oke, aku ya, Roma ya. Ya kalau bicara tentang sukacita, supaya kita membedakan dengan tadi apa? Happy atau gembira ya. Sukacita di sini aku bilang joy, nanti kalau gembira tuh aku bilang happiness gitu ya. Untuk joy atau sukacita ini sendiri adalah sebenarnya itu kondisi hati atau kondisi jiwa kita yang mendalam, yang stabil, yang kuat gitu, yang tidak akan bisa sukacita atau joy ini tuh tidak bisa dipengaruhi oleh kondisi apapun gitu ya. Karena apa? Karena ini adalah kasih karunia Allah. Ini bicara tentang anugerah Allah yang berasal dari hubungan kita dengan Tuhan gitu ya. Bagaimana kita menerima, bagaimana kita membiarkan Dia memerintah di dalam kehidupan kita sehingga Dia memberikan damai sejahtera yang luar biasa di dalam kehidupan kita, dan itulah yang menjadi sumber atau power dari sukacita itu. Jadi mau ada guntur kayak mau ada badai kayak mau ada apapun, kita masih bisa tetap happy, masih bisa tetap smile gitu ya. Tetapi kalau kita lihat di Filipi 4 ayat 4 ya, sukacita itu datang dari Tuhan. Artinya apa ya? Kita harus terus bersukacita di dalam Tuhan. Itu kan Paulus bilang, bersukacitalah di dalam Tuhan. Nah, itu sumbernya dari Tuhan. Kalau kita punya Tuhan, kita punya sukacita. Tapi kalau tentang happiness atau kegembiraan ini itu tergantung keadaan, situasi dan kondisi, tergantung SNK, syarat dan ketentuannya berlaku gitu ya. Kalau kita sedang senang ya kita senang ya. Kalau kita lagi dimarahin atau lagi dijulitin orang, kita sedih, kita jengkel, kita marah, hilang deh semuanya itu. Tapi kalau ada sukacita sejati dalam hubungan kita dengan Tuhan ya, kita bisa hadapi apapun tetap dengan tersenyum begitu. Jangan ya. Aman. Aku mau menambahkan tadi karena Ibu Evi juga sempat bahas Filipi 4 ayat 4 gitu. Kayaknya kalau kita ngomongin tentang sukacita langsung aja ke sana gitu ya, karena surat sukacita ya, dan aja langsung Filipi gitu ya. Dan konteksnya juga rasanya susah untuk bersukacita ketika Paulus menuliskan kitab ini, karena sebenarnya Paulus pun dipenjara gitu ya, dan orang-orang Filipi saat itu tertekan dalam penganiayaan gitu. Tetapi Paulus berkali-kali, bahkan hampir 20 kali ada kata sukacita di sana gitu ya, dan di satu ayat ini juga berkali-kali juga sukacita diulang gitu. Jadi menurutku di sini sukacita yang berasal karena ada sesuatu yang hebat yang memberikan gitu. Itulah Tuhan gitulah. Makanya tadi sumbernya Tuhan, dan itulah Kristus sendiri yang memberikan, dan itu pun adalah buah roh gitu. Dan
sukacita kita nggak dipengaruhi karena kita lagi mood atau nggak mood gitu ya. Bahkan ketika menderita pun orang bisa bersukacita. Dunia nggak bisa itu lakukan itu. Dunia kalau lagi nggak mood itu lagi bete, nggak ada sukacita di sana gitu. Atau lagi nggak dapatkan sesuatu, nggak bahagia hidupnya gitu. Tetapi di dalam Tuhan, istilah mood nggak mood itu nggak ada gitu. Adanya hanya bersukacita harusnya sebagai orang-orang percaya. Gitu. Dan sukacita itulah yang harus kita miliki juga sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan, karena sukacita itu sudah diberikan di dalam hati kita. Betul sekali. Nah, aku sepakat sih, tapi sayangnya juga akhirnya dalam konteks Natal gitu, sukacita Natal yang harusnya tidak melihat pada situasi kondisi karena kencangnya gempuran sukacita yang kondisional ini, gitu, akhirnya Natal justru terasa kalau ada hadiah baru bisa sukacita, kalau dekorasinya mewah baru sukacitanya lengkap, kalau mungkin musiknya full band baru bisa sukacita dalam Natal. Nah kan padahal harusnya enggak gitu. Atau mungkin gemerlap lampu kelap-kelip ya di panggung kayak konser-konser itu baru bisa sukacita. Padahal kan enggak. Nah itu yang disayangkan. Sukacita dunia dalam konteks Natal tuh pada akhirnya seputar itu aja. Itu sih. Iya. Kalau dari aku juga melihat makna sukacita Natal suka membandingkan dengan sukacita duniawi. Kadang juga ya, orang sedikit susah ya kalau mau bilang dalam setiap kondisi, tadi kan disampaikan di setiap kondisi harus bersukacita. Tapi kalau misalnya kita mau tarik ke konteks anak muda sekarang, anak-anak muda lebih mood tergantung ya, kayak kalau mau dibilang kayak anak sekolah minggu mood-moodan lah. Kalau misalnya ada apa-apa baru kemudian excited, baru kemudian kalau dalam misalnya dalam Natal kalau nggak ada pasangan dan sebagainya pasti bakalan mending usaha atau bekerja dan lain sebagainya. Nah ini yang perlu mungkin kita sedikit pelajari sama-sama, bagaimana memang susah ketika kita dalam kondisi tertekan, ketika kita dalam kondisi yang tidak baik, lalu kemudian disuruh untuk bersyukur, bahkan kemudian kalau bisa dibilang dipaksa untuk tetap memuji Tuhan, dipaksa untuk bersyukur. Kita memang tidak bisa, tapi ini yang kemudian harus kita lakukan, karena sukacita Natal itu tidak yang disampaikan oleh Kak Aryo tadi tidak hanya terpatok kepada pesta, tidak terpatok kepada hadiah, karena di dalam kita komforta juga mengatakan ya tersebut hanya bersifat sementara. Sukacita adalah kemudian sukacita yang bersifat, kalau saya boleh bilang, bersifat kekal, kemudian yang boleh kita rasakan. Ya aku ya teman-teman. Ini makanya KST mengatakan lebih tegas lagi, sukacita itu berasal dari dalam diri. Kalau gembira itu perasaan dari luar. Ya ada benarnya gitu, tapi nggak benar-benar dari dalam diri. Kenapa? Karena itu dari Tuhan, gitu ya kan. Jadi tetap dari Tuhan yang memberikan kepada kita gitu. Tapi intinya dari dalam jiwa itu berkaitan dengan jiwa. Itu sih. Silakan Bu F. Iya, aku menambahin ya, kalau kita bicara tentang sukacita Natal yang berpusat kepada Kristus, kita coba belajar aja dari para tokoh-tokoh yang terlibat ketika Natal itu sedang terjadi gitu ya. Jadi kemarin sempat waktu di Digital Christmas, saya bagikan waktu membaca di komik app itu di Kristus 1 di komik.app ya, nanti boleh masuk ke sana ya. Buka cari Kristus 1 gitu ya. Nah, itu tuh kita melihat ekspresi-ekspresi wajah Maria ketika didatangi malaikat, wajah Yusuf ketika galau mau menceraikan Maria, wajah Yusuf dan Maria ketika Maria sedang hamil besar, mencari penginapan gak ada yang ngasih, sehingga akhirnya mereka harus melahirkan, Maria harus melahirkan anaknya di di kandang domba, bayi yang lahir yang seharusnya adalah seorang raja yang Maria tahu itu katanya anak Allah gitu, kenapa lahir di dalam palungan. Itu sebenarnya semua bisa membuat kalau bicara tentang happiness itu bakalan hilang itu semuanya. Nggak akan ada kegembiraan sama sekali gitu ya. Ekspresinya tuh kelihatan banget di komik itu. Tetapi
betul-betul sukacita Natal itu berpusat kepada Kristus dapat terlihat ketika para gembala datang setelah mereka mendengarkan dari malaikat kabar sukacita. Inilah kabar sukacita bagimu, bagi seluruh bangsa. Lalu para gembala datang ke kandang itu. Ada wajah sukacita yang luar biasa yang disampaikan, yang terlihat dari Maria dan Yusuf di situ ya. Para malaikat, para gembala ini datang. Lalu setelah itu Maria berkata, kenapa dia bisa bersukacita ya, tetapa dia bisa tetap move on kalau saya bilang ya, karena dia bilang di dalam itu, di dalam firman Tuhan juga dikatakan Tuhan adalah keselamatanku. Jadi benar-benar sukacita Natal itu seharusnya memang berpusat kepada Kristus, dan itulah yang akan bersifat kekal. Mau nggak ada dana untuk konsumsi, nggak ada dana untuk apapun gitu ya, Natal jalan kita rayakan dengan penuh sukacita, begitu, nggak usah pesta-pesta besar. Iya, ini seperti tanggapannya Bu Betsy juga ya. Dunia memberikan sukacita yang sementara, tapi sukacita di dalam Tuhan itu kekal walaupun dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, itu tadi ya. Terus Nikos juga menambahkan joy jadi salah satu dari 4 minggu Advent ya. Ada peace, love, dan juga hope ya. Terus ada juga tanggapan lagi. Jadi malah baca tanggapan nih. Salam dari Bu Diva, salam kenal semuanya. Terima kasih sharingnya, memberkati. Semoga makin banyak anak muda yang memaknai sukacita dalam lagu ini. Apalagi tadi secara teologi sudah dipaparkan banyak oleh teman-teman seperti Bu Evi ya. Jadi harus memaknai lagunya juga. Ya. Ya, betul sih. Bagaimanapun sukacita sejati itu melampaui hal-hal duniawi. Apa yang diberikan dunia pasti sukacita Natal itu lebih daripada itu. Karena apa? Ya karena Yesus itu sendiri yang hadir. Kalau berdasarkan lagu, Yesus yang adalah Raja rela datang ke dunia. Nah, itulah yang harusnya memberikan sukacita dibanding dengan hal-hal yang lainnya. Itu sih. Nah, tadi kan kita juga udah bahas tentang sukacita Natal dan sukacita. Tapi berarti kalau kita melihat dari sini, Natal juga bisa bersifat duniawi dong ya. Karena mungkin beberapa dari kita atau teman-teman yang ada di yang apa namanya yang nonton saat ini mungkin ada kebimbangan atau problem gimana sih kira-kira kita mau merayakan Natal yang benar. Sedangkan sekarang kan gemerlap Natal tuh makin besar-besaran, gila-gilaan. Kita bisa lihat pohon Natal di mana-mana. Nah ini yang mungkin apa namanya, gimana sih kira-kira kita merayakan Natal itu yang benar tuh kira-kira seperti apa? Ya, ya itu ya, yang gue bilang tadi mirisnya justru Natal sekarang tuh jadi ajang lomba, bagus-bagusan, mewah-mewahan. Kalau udah pohon Natal, besar-besaran pohon Natal. Nah itu sangat disayangkan. Padahal Natal yang benar tuh Natal yang berpusat kepada Kristus ke dunia. Gitu. Nah jangan sampai pesta, hadiah, perayaan-perayaan seperti itu justru menggeser dan menjadi tujuan utama gitu. Dan sebaliknya harusnya hal-hal seperti itu tuh harus dimanfaatkan sebagai ini lokasi Allah yang besar. Jadi contohnya kalau di minggu lalu ya tukar kado, nah itu sebagai makna-makna simbolis untuk menunjukkan kasih Allah itu sendiri. Jadi jangan terfokus kepada dekorasinya, jangan terfokus kepada perayaan kemegahan ya, tapi fokuslah kepada apa yang Allah lakukan, apa yang Kristus lakukan gitu. Itu sih menurutku. Iya, kalau aku sendiri menyikapinya sebenarnya dua sisi ya. Di satu sisi kalau udah bulan Natal gitu, bagiku memang menyenangkan sekali gitu, karena apalagi kalau di pusat daerah yang Kristennya banyak itu terasa banget gitu ya, dengan lampu yang meriah di semua jalan, pohon Natal yang sudah diatur sedemikian enak gitu, dan makan makanan juga udah diskon banyak-banyak dan lain sebagainya gitu. Itu satu sisi menyenangkan ternyata, tapi kalau cuma sampai di situ saja lah, sukacita Natal yang dari Kristus itu mana gitu, karena itu hanya kebahagiaan sementara gitu. Tapi ketika mengikuti bedah kitab kemarin dan belajar firman Tuhan, belajar tentang Natal yang pertama, apalagi ketika malaikat bertemu dengan gembala, ternyata sukacita Natal yang pertama yang diadakan di Bethlehem itu sangat sederhana sekali kayak gitu, tapi sukacitanya sangat kelihatan, padahal nggak ada pohon Natal di sana, padahal nggak ada dekorasi rusa atau Sinterklaas di sana gitu, tapi sukacita Natal itu kerasa sekali di dalam kesederhanaan, di palungan Yesus lahir. Karena apa? Ada Raja yang agung ini lahir dalam kesederhanaan, dan itu membuat aku sendiri itu merayakan Natal itu
tahun-tahun ini semakin bermakna karena yang aku rayakan Kristus gitu yang sudah memerintah di hatiku, bukan karena kemewahan dunia yang ditawarkan gitu. Banyak orang-orang merayakan Natal, tapi mereka nggak Kristen, mereka nggak percaya Yesus. Bahkan mereka lebih meriah di rumah mereka dibanding di gereja gitu ya. Tapi ada nggak Kristus di hati mereka? Belum tentu sampai ke situ. Iya, ya. Aku ya, itu tadi sebenarnya yang Roma sampaikan itu menjadi kunci utama gitu ya. Bagaimana kita bisa merayakan Natal dengan lebih bermakna di tengah gempuran. Itu lakukanlah PA, studi Alkitab. Kenapa Roma bisa merasakan seperti itu? Karena dia sudah tahu apa yang dikatakan firman Tuhan tentang Natal yang sebenarnya, tentang bagaimana kelahiran Kristus itu dirayakan pertama kali ketika kita membaca firman Tuhan, menggali firman Tuhan. Dan seperti Maria sendiri, dia juga merayakan Natal itu dengan merenungkan firman Tuhan, ya kan? Lalu juga ada Hana, ada Simeon yang merayakan Natal dengan mereka membagikan dan mewartakan tentang ini udah datang, aku sudah siap sekarang kembali kepada Bapa gitu ya, ketika dia sudah bertemu dengan Kristus. Jadi seharusnya momen Natal menjadi momen yang bermakna ketika kita bisa menyampaikan pesan Injil lagi, momen-momen untuk membagikan Injil ya. Kemarin ikut Natal di sebuah gereja di Solo, di situ ada satu. Walaupun Natal kita tidak bisa akhirnya membuat Natal itu gak usah bikin rame-rame, enggak. Ya justru karena momen Natal ini menjadi momen yang cukup penting dan mungkin tidak bisa kita hilangkan tradisi ini gitu ya. Justru ini menjadi satu momen yang sangat luar biasa untuk kita membagikan kabar Injil. Gunakan momen ini gitu ya, supaya yang semua yang tidak bersifat sukacita yang sejati itu bisa perlahan dikikis begitu. Ya, aku ya teman-teman. Nah makanya jangan lupa follow juga ayo.pa karena di situ ada PA Natal. Ya, itu di situ PA online bareng, bisa membahas tentang Natal juga. Jadi PA bareng lah, dan hostnya sebelah saya. Di atas kalau bisa. Oke. Oh ya. Ya ini balik lagi. Itulah yang disampaikan PV itu, Natal itu harus menunjukkan kasih dan melakukan firman, dan wujud nyatanya adalah mengambil bagian dalam pelayanan juga bisa gitu. Ketika di gereja biasanya pembentukan panitia itu biasanya saling lempar, bukan saling ambil. Ini sesi acara, oh kamu aja. Bahkan ada prinsip kalau dia bisa kenapa harus saya gitu. Nah itu sebetulnya Natal tuh kesempatan untuk kita melayani. Ambillah bagian dalam pelayanan di dalam gereja ya. Mau ambil apa gitu, apa yang bisa dibantu. Kemarin saya ya semacam gladiator lah di gereja, dan pembagian tugas masing-masing di tiap sesi itu saya tawarkan siapa yang mau ambil bagian ini, saya tawarkan dulu. Jemaat yang lain bersorak, tunjuk aja, jangan dulu, tawarkan dulu siapa yang mau. Pada akhirnya nggak ada yang mau. Itu susahnya. Nah, padahal Natal tuh sukacita Natal, merayakan Natal yang benar adalah Natal dengan memberikan yang terbaik, yaitu pelayanan kita, diri kita untuk melayani Tuhan. Itu sih. Ya, kalau dari aku ya, melihat tadi udah dijelaskan oleh Bu Evi dan Roma, dan bahkan dalam juga tadi sama Kate, ya kalau kita mau melihat atau kita mau bandingkan peristiwa Natal saat kita rayakan dengan peristiwa apa yang kemudian terjadi pada Kristus pada waktu itu, kita bisa melihat perbedaannya cukup sangat jauh, bahkan di mana kita melihat saat ini kita diramaikan dengan gemerlap Natal, dengan orang berpikiran kalau misalnya nggak ada pohon Natal di rumah, nggak Natal belum berasa apa, atau bahkan kalau saya dari Sulawesi Utara tuh kalau udah bunyi bulan ber itu udah sibuk tuh dekorasi rumah, cat rumah, persiapan beli kue dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi kita juga bisa melihat bagaimana Natal yang kemudian berdarah di sisi lain. Kenapa Natal yang berdarah? Karena pas dia yang lahir membawa kabar sukacita, tapi juga peristiwa yang kemudian menyayat hati kalau kita boleh lihat. Bagaimana ketika dia lahir, kabar itu datang kepada orang Majus itu mencari dan kemudian sampai kepada Herodes, di mana Herodes kemudian merasa terancam sehingga dia kemudian menghalalkan segala cara untuk kemudian supaya tahtanya tidak tergantikan, supaya dia tetap menjadi, sehingga dia kemudian membunuh bayi-bayi yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Dan ini yang kemudian
sukacita Natal yang kemudian juga perlu kita renungkan sama-sama. Bagaimana Sang Juru Selamat lahir, lalu kemudian kabar itu datang kepada para gembala dan juga sampai pada saat ini semua orang merayakan Natal. Itu sukacita Natal yang sangat-sangat mendalam kalau kita rayakan, meskipun hanya 1 tahun sekali, tapi kesan yang kemudian dalam di setiap masing-masing kita. Itu sih dari aku. Aku? Ya. Ini ada Ibu Esi Welviana ya. Setuju gak Roma, Bu Evi, makna Natal kita melayani dengan respon yang cepat seperti para gembala. Tadi di atasnya yang saya mau baca sebenarnya. Makna Natal sudah keluar dari Alkitab, bahkan semua sibuk dengan euforia semata. Ini kemarin beberapa minggu yang lalu ya, waktu masuk awal Desember, saya tes anak-anak sekolah minggu saya gitu ya. Sekarang coba kalian sebutkan sebanyak mungkin kata yang kalian tahu tentang Natal gitu ya. Anak-anak sekolah minggu nih usia sekitar 6-10 tahun gitu. Mereka bikin daftar tuh ya. Nanti tante ketik, kalian ngomong aja. Sinterklas, kado, apalagi itu macam-macam. Terus aduh tante menangis gitu. Tidak itu semua Natal itu ya. Jadi setelah itu diputarkan satu video, lalu saya minta lagi mereka menulis kata-kata sehubungan dengan Natal berdasarkan video Alkitab yang barusan mereka lihat gitu. Jadi ya memang harus dikembalikan ke sana ya, untuk kita bisa mendapatkan makna Natal yang sukacita sejati di Natal itu, kembali lagi kepada firman Tuhan itu. Aduh, waktu sama anak-anak itu saya bilang di depan mereka, sedih sekali. Iya. Oke, bagi pengalaman aja sih. Iya. Benar. Ya. Iya, lanjut. Iya, kalau berbagi pengalaman juga ya, ingat sih kemarin karena akhir November itu belajar bedah kitab gitu ya. Ingat salah satu pendapat peserta yang saya tertarik banget gitu. Mirip sih dengan apa yang dikatakan oleh Nobel tadi gitu ya. Harusnya Natal ini bukan hanya momen untuk kita bersuka cita gitu, tapi momen untuk kita refleksi gitu, momen untuk kita coba lihat diri kita, coba introspeksi diri kita, sejauh mana kita udah kenal Kristus, sejauh mana kita sudah benar-benar ikut dalam kehendaknya, sejauh mana kita bagi dia dikatakan Natal ini bagi saya tahun ini sangat sedih sekali gitu. Karena melalui bedah kitab ini saya dikoreksi lagi, ternyata saya masih banyak sekali kesalahannya, masih banyak sekali kekurangannya, masih banyak sekali mengecewakan Tuhan dan lain sebagainya. Menurutku dari pengalaman Bapak ini itu jadi juga refleksi untuk, oh iya gitu. Aku satu sisi memang aku bersuka cita karena Kristus lahir gitu ya, karena Kristus datang sebagai raja gitu. Tapi di sisi lain ya itu tiap tahun aku rayakan gitu. Apakah ada sesuatu berbeda gitu? Dan berdasarkan apa yang di-sharingkan oleh salah satu peserta ini membuat aku juga, oh iya harusnya juga ini jadi momen untuk aku introspeksi diriku selama 1 tahun ini, apakah aku udah benar-benar menjalankan panggilan Tuhan sesuai dengan kehendaknya atau masih belum gitu ya. Menurutku juga pengalaman ini baik gitu untuk kita bisa refleksi, untuk kita bisa berbenah diri, bersih-bersih gitu ya. Apakah kita sudah benar-benar melakukan apa yang menjadi perintahnya Tuhan di bulan Natal ini. Ya itu sih. Ya, aku sedikit ya. Ada komentar dari Kak Rebecca gitu, menyampaikan ayat Matius 2 ayat 1 tentang orang Majus tuh. Tapi itu menjadi menarik karena juga salah satu contoh Natal yang benar dari orang Majus itu, yaitu bersukacita. Yang pertama, ketika melihat bintang orang Majus bersukacita. Terus ketika melihat Yesus, bayi Yesus, atau melihat Yesus bersama ibunya gitu, orang Majus sujud menyembah gitu. Nah itu Natal yang benar adalah Natal yang penyembahan. Di sisi lain juga ditambahkan orang Majus memberikan persembahan. Nah, Natal yang benar adalah mempersembahkan diri kita sendiri juga kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan dirinya untuk kita. Jadi inilah saatnya kita memberikan baik. Itu sih. Oke, iya. Aku sepakat banget ya dengan teman-teman semua, dan pasti selain yang kita sedang live dan teman-teman di rumah gitu ya, bahwa memang sukacita Natal kita itu harus wajib ya berpusatkan kepada Kristus. Nah, sekarang daripada kita cuma ngomong aja nih, nah mau tahu nih ya apa rencana teman-teman
untuk perayaan Natal tahun ini atau mungkin sudah dilaksanakan ya supaya kita bisa menjadi agen sukacita atau apa ya, menjadi agen sukacita bagi Kristus ya untuk dunia di sekitar kita gitu ya. Gimana konkretnya? Nggak ngomong aja. Teman-teman di rumah juga boleh nih ya, mau nggak menjadi agen sukacita bagi Kristus untuk dunia di sekitar kita? Bagaimana konkretnya? Silahkan. Iya, kalau dari aku sih melihat apa yang mendengar apa yang kemudian disampaikan oleh Kak Roma tadi, bagaimana momen Natal ini kita pakai untuk merefleksikan diri, kira-kira tahun ini kita udah lakuin apa aja untuk Tuhan. Nah, kita juga bisa mulai dengan lingkungan terkecil lebih dahulu dengan keluarga kita mungkin. Kalau meminjam istilah teman-teman kita yang di Muslim, di mana mereka kalau Lebaran saling maaf-maafan, di situ juga mungkin kita bisa berefleksi sama-sama dengan keluarga, saling kemudian mengoreksi, oh kira-kira di bulan-bulan sebelumnya mungkin ada, karena kan kalau orang Kristen mungkin ada yang melakukan itu dan ada juga yang enggak, tapi itu tindakan yang kemudian harus kita lakukan di dalam keluarga kita supaya kemudian kita betul-betul memaknai makna Natal, merasakan cinta kasih Kristus itu tidak hanya kita rasakan sendiri, tapi juga kita juga bisa berbagi dengan keluarga kita, nanti kemudian mulai masuk ke ranah yang lebih besar lagi ke di persekutuan pemuda misalnya, persekutuan, sampai kemudian kepada jemaat. Itu pun boleh kita lakukan di momen-momen Natal seperti ini yang bisa kita pakai untuk melakukan hal itu, dan mungkin ini adalah waktu yang pas. Ya, betul, tentu sepakat sekali. Bisa dari hal-hal yang kecil dulu atau ruang lingkup yang kecil, dan lebih kecil lagi yaitu dari diri kita sendiri. Pastikan gitu kita bersukacita karena Kristus. Kalau tadi sempat didiskusikan ya tentang Filipi 4 ayat 4, dan Bu Evi sudah beri penekanan tuh, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Artinya ya pastikan kita sendiri ada di dalam Tuhan dan merasakan sukacitanya. Baru kita bisa mulai untuk ruang lingkup kecil tadi, dari keluarga, orang-orang sekitar, dan komunitas-komunitas lain. Nah, jadi agen sukacita tuh ya memang harus berangkat dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Terus Iya. Kalau dari aku sendiri, sebenarnya tiap tahun merayakan Natal dan juga pasti ambil bagian gitu dalam pelayanan gitu ya, memberikan yang terbaik melalui apa yang kita punya, melalui apa yang aku bisa gitu kan. Tapi yang menurutku yang berbeda selain dalam pelayanan Natal juga, karena tahun ini gerejaku udah punya panti asuhan gitu ya, dan puji Tuhan juga udah ada 6 anak yang kita layani ya, karena masih sejak Agustus dibuka ya, sejak Agustus sudah ada anak 6 orang gitu, dan ada yang SD, ada yang SMA, ada juga yang ya jenjangnya SD dan SMA sih gitu ya. Jadi selama bulan Natal ini aku banyak ngobrol dengan mereka, walaupun mungkin setiap minggu ketika ketemu mereka ngobrol gitu, tapi ini jadi ajang buat aku juga bisa memperkenalkan Kristus, khususnya tentang Natal yang benar gitu ya, karena lagi-lagi terlalu banyak hal-hal yang sekuler yang sudah masuk, bukan hanya bagi sebagian orang, tapi kebanyakan orang Kristen itu udah masuk banget gitu ya. Makanya tadi kayak Bu Evi bilang tentang Natal, aku juga tanyakan itu ke mereka gitu, dan ketika mereka jawab hal yang salah, itu aku koreksi, ini tuh bukan tentang Natal, ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan Natal gitu. Dan akhirnya aku kasih tahu Natal yang benar itu seperti ini, dan Kristus yang lahir, dan inilah yang kita rayakan. Dan siapa Yesus? Ya jadi satu kesempatan juga untuk aku bercerita atau menyaksikan tentang Kristus itu tadi, dan Kristus yang menyelamatkan hidupmu gitu ya, Kristus yang menyelamatkan kamu dan juga aku gitu. Jadi ya bersyukur sih karena bisa berbagi. Aku sangat senang sekali gitu ya dengan 6 anak ini, dan ya mungkin sayang banget sih sama mereka gitu. Dan ketika aku berbagi juga mereka juga mau mendengar, dan mereka juga nggak segan-segan bertanya karena memang udah cukup dekat dengan mereka ya. Jadi banyak tanya jawab, jadi ajang tanya jawab juga seputar Natal dengan mereka gitu. Ya ini salah satu praktis lainnya yang paling aku senangin dan juga bersukacita banget di tahun ini, yang membuat berbeda dengan tahun sebelumnya. Itu sih. Puji Tuhan. Iya, ya. Kalau aku sendiri sih komitmennya untuk tahun ini itu tentang waktu sih ya. Jadi memberikan waktu, karena bukannya sok nggak punya waktu, enggak itu, karena saya
suka sulit mengatur waktu gitu ya. Jadi berusaha untuk membagikan kasihnya dengan cara mengambil kesempatan apapun yang dapat digunakan untuk melayani Tuhan seputar Natal ini. Ya ketika bulan November yang lalu gitu ya, ada persekutuan para ibu janda gitu. Diminta untuk melayani firman. Pertama saya nggak mau, aduh ngapain saya melayani firman di persekutuan Natal para ibu janda gitu ya. Apa kompeten saya gitu ya untuk melayani mereka. Mereka punya lebih banyak hal yang mungkin lebih bisa memberkati saya daripada saya memberkati mereka. Tetapi itu saya ditegur loh. Katanya kamu mau komitmen, makasih waktumu. Kamu harus lebih banyak melihat apa yang firman Tuhan ingin sampaikan kepada para ibu janda ini. Dan bersyukur sekali Tuhan memberikan memberikan satu berkat dari firman-Nya tentang Hana ya, seorang janda. Di firman Tuhan dia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merayakan Natal yang pertama kali, seorang janda disebutkan di dalam firman Tuhan. Dan bersyukur ketika disampaikan ini menjadi penguatan bagi para ibu janda itu. Walaupun selama khotbah saya sendiri, selama menyampaikan renungan saya sendiri lebih banyak nangis daripada saya menyampaikan khotbah ke mereka gitu, karena begitu luar biasa kasih Tuhan untuk para ibu janda ini gitu. Dan firman Tuhan yang memberkati mereka. Lalu kemarin waktu Natal tiba-tiba seksi acara di gereja juga tidak bisa mengurus semua acara karena dia harus pulang ke kampung halaman, neneknya meninggal. Saya yang bukan panitia apapun diminta untuk membantu menolong supaya semua berjalan di gereja dengan baik. Saya rencananya mau duduk manis saja, ternyata akhirnya nggak bisa, harus lari ke sana kemari untuk mengurusi membantu dia mengurus acara gitu ya. Tapi ya kalau memang itu Tuhan berikan supaya orang bisa menikmati kasih Tuhan ya enggak apa-apa. Tapi minta juga Tuhan mengevaluasi supaya nggak cuma sekedar mencari kesibukan, tetapi betul-betul itu menjadi agen sukacita dan membawa kasih besar kepada manusia, kepada sesama manusia, begitu sih. Amen. Nobel tadi silakan. Oke, saya pikir terkait dengan menjadi agen sukacita ini ya, mungkin salah satunya hal yang perlu kita mulai ya, selain dari keluarga tadi juga memperkenalkan makna Natal yang benar itu juga kepada anak-anak, karena kan mau tidak mau sukacita mereka yang kemudian nantinya akan mengganti generasi-generasi yang ada saat ini. Mereka yang nantinya akan menjadi pilar-pilar gereja di kemudian hari. Dan kalau bisa mereka tidak punya pemahaman yang kuat akan makna Natal yang sebenarnya, mungkin lambat laun pasti bisa hilang, karena ya tidak ada atau mungkin sangat jarang orang punya keberanian untuk memperkenalkan hal-hal seperti ini, karena takut bakalan dihindari, takut bakalan dijauhi dan lain sebagainya. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka kita harus melakukan hal ini. Nah, dimulai juga dari anak yang kecil supaya mereka lebih kuat untuk menerima, lebih mudah untuk diserap mereka, sehingga di pertumbuhan mereka juga pasti akan mungkin melakukan hal yang sama dengan apa yang kemudian sudah kita lakukan, memperkenalkan Natal yang benar kepada mereka. Nah, betul. Apalagi anak-anak sekarang kan sudah banyak pakai HP juga. Nah, artinya ini juga kesempatan bagi kita untuk buat mulai nih share hal-hal sukacita di media sosial juga gitu. Pakailah media sosialmu untuk menjadi alat sebagai penyambung sukacita atau pewarta sukacita. Bagikan firman Tuhan, bagikan berita Natal, posting hal-hal yang sesuai dengan firman, atau menginspirasi berdasarkan pengalaman juga boleh, dan hindari mungkin posting hal-hal yang negatif atau komentar-komentar negatif. Walaupun saya pribadi masih bergumul, tapi setidaknya mari kita sama-sama belajar gitu untuk memakai alat-alat yang tersedia juga gitu untuk membagikan atau menjadi agen sukacita itu, apalagi menjangkau anak-anak sekarang yang sangat banyak gitu untuk memakai media sosial gitu sih. Oke teman-teman, pas nih waktu kita berjalan hampir 1 jam. Enjoy banget obrolan malam hari ini teman-teman di rumah. Pasti kalian juga enjoy, aku yakin, dan aku berharap sih lebih tepatnya. Tapi gimana teman-teman di rumah, apakah enjoy dan dapat berkat apa? Boleh bagikan
mungkin bisa dikatakan kesimpulannya nih, teman-teman di rumah boleh share, dapat berkat apa yang paling menyadarkan lah teman-teman, paling membuat teman-teman oh iya gitu ya. Silakan bagikan sembari menunggu kalian membagikannya. Kita masing-masing dari Bu Evi, dari Nobel, dari Kak Roma, silakan bagikan closing statement-nya nih untuk menutup diskusi kita malam hari ini. Tapi urutannya kita balik ya. Nobel, Kak Roma, aku, Bu Evi terakhir. Kita mulai dari yang muda. Ya, silakan. Terima kasih Kak buat kesempatannya. Berbicara tentang Natal, kita tentu tidak hanya berbicara tentang selebrasi, tentang euforianya, tentang pesta di dalam, tapi kita harus memaknai Dia yang datang dengan kesederhanaan. Dia datang untuk sesuatu yang total, yaitu menebus dosa kita. Inilah yang perlu kita sama-sama ketahui. Natal juga bisa kita rasakan dengan sederhana, tapi ya kita tentu punya pengenalan yang baik akan Dia. Merefleksikan diri di Natal ini mungkin adalah waktu yang tepat untuk kemudian resolusi di 2025 yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih. Amin. Silakan Karo. Oke. Kalau dari aku, ada banyak kabar sebenarnya, ada kabar kabari, ada kabar bola, atau kabar apapun itu gitu ya, tapi itu bukan kabar yang penting gitu, karena kabar yang paling penting itu adalah kita semua orang berdosa bisa kembali berdamai dengan Tuhan, dan kabar baik ini dimulai ketika Natal tiba, di mana Yesus lahir ke dalam dunia gitu. Itulah Natal, dan seharusnya mari kita rayakan Natal juga dengan cara yang demikian ya, merasakan kasih Kristus dan membagikan kasih Kristus. Terima kasih, selamat Natal. Amin. Nah, teman-teman, Joy to the World, Natal untuk dunia karena Kristus lahir gitu ya. Jadi mari kita rayakan Natal karena Kristus, bukan karena lain-lain. Boleh kita rayakan dengan sukacita, boleh kita tambahin dengan hal-hal lain, tapi jangan lupakan Kristusnya. Jadi dasarnya Kristus, baru kita berikan yang terbaik untuk Kristus juga. Itu dariku, teman-teman, dari Bu Evi. Ya, aku ya, ini aku mau kasih penutup dengan akronim JOY, J-O-Y gitu ya. Jadi juru selamatku adalah Yesus. J, juru selamatku adalah Yesus di atas segalanya. Dialah sumber sukacitaku. O ya, orang lain diberkati melalui diriku ya, karena sukacita yang ada di dalam hatiku. Lalu Y, yakin akan janji Tuhan. Aku bisa bersukacita karena aku punya janji Tuhan di dalam hidupku. Jadi punya sukacita yang sejati ya teman-teman ya. J-O-Y. Salam joy, 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 joy. Joy, joy. Ini dari KSI. Berkat yang didapat KSI bisa belajar memaknai arti Natal yang sebenarnya agar sukacita dari Kristus dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Karena Natal tidak berbicara tentang kemewahan, tetapi kesederhanaan. Mantap KSI. Kiranya memberkati kita semua dan teman-teman di rumah. Thank you banyak yang sudah nonton sampai habis, sampai akhir. Thank you juga yang sudah memberikan komentar, artinya kalian ikut berdiskusi karena nyimak. Thank you teman-teman semuanya yang sudah hadir, dan thank you Bu Evi, thank you Kak Roma, thank you Nobel. Dan sekali lagi ini menjadi akhir dari Sabda Yud di tahun ini. Karena tahun ini ya, karena kita akan berjumpa lagi dengan Sabda Yud di tahun depan, tahun 2025, tahun baru. Ya, silakan siapkan resolusi-resolusinya serta evaluasinya yang nggak berjalan di 2024, bisa kita evaluasi bareng-bareng di 2055. 25. Terlalu visioner. Dan teman-teman boleh banget nih sepanjang 2024 kan Sabda itu sudah berjalan tuh. Kalau teman-teman ada masukan gimana evaluasinya atau hal-hal yang menarik, hal-hal yang perlu dikembangkan, hal-hal yang perlu diperbaiki sepanjang 2024, silahkan kasih masukan langsung aja DM di Sabda Resources ya, atau DM di semua akun Sabda, boleh banget gitu. Silahkan sampaikan masukannya, kami akan terima dan kami bisa
lebih baik lagi harapannya di tahun depan, sehingga Sabda Youth ini benar-benar bisa menjangkau anak muda. Itu kan harapan kita semua ya, bukan hanya harapan Sabda, tapi kita semua pasti menginginkan seperti itu. Jadi jangan lupa follow terus Sabda Resources untuk tidak ketinggalan info tentang Sabda Youth. Selamat Natal, sampai jumpa Januari teman-teman. Kita tutup ya seluruh rangkaian diskusi kita dengan doa. Nobel boleh berdoa? Oke, baik. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kembali lagi di hari ini Tuhan, kami boleh berdiskusi dan kami boleh mempelajari tentang makna Natal yang sebenarnya ada kurang lebih hampir 166 hari akan kami akhiri di 2024 ini Tuhan, dan kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh menerima pemahaman yang benar tentang Natal, di mana Engkau hadir dengan penuh kesederhanaan, Engkau hadir dengan tujuan yang mulia kepada kami semua. Ajari kami terus Tuhan untuk selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ajari kami terus untuk selalu memaknai Natal yang benar di hadapan Tuhan, untuk kami selalu bersukacita di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah boleh berdiskusi di malam hari ini. Di setiap diskusinya Engkau boleh memperlengkapi kami semua Tuhan dengan baik, dan terima kasih untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini. Dan biarkan Tuhan Engkau yang memberkati kegiatan aktivitas kami ke depan. Kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Demi Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami bersyukur. Amin. Amin. Thank you, sampai jumpa 2025. Salam ever God, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Ray, thank you Roma. Thank you. Terima kasih Kak Roma.